datang kembali di channel Salt and Light. Sebelum melanjutkan video ini, klik like dan subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang percepatan perubahan dalam sistem kehidupan umat manusia. Seperti kebiasaan saya, setiap hari dalam hidup saya pasti luangkan waktu untuk berpikir, merenung, dan terkadang seperti orang tanpa pengharapan. Entah baru bangun tidur, pulang kerja, atau seringkali sebelum tidur. Suatu kali saya berpikir sejenak tentang kampung halaman, sahabat waktu kecil, dan orang tua. Dan tak pernah luput dari benak saya masa-masa di mana kesenangan hidup yang tanpa beban. Pada masa itu yang hanya bisa bermain, motong rumput untuk kerbau, memberi makan ternak, dan lain sebagainya. Pada masa-masa itu saya rasa saya mempunyai jiwa sosial yang tinggi, kepedulian, sifat ceria, dan kerjasama. Seiring berjalannya waktu, saya ulet-ulet dalam pikiran saya melalui perbandingan hidup saya bertanya-tanya, pernah juga seperti itu ya? Kapan terulang lagi? Di mana mereka sekarang? Udah pada merit belum ya? Saya kemudian menyadari bahwa sudah cukup lama saya tidak berjumpa mereka. Nggak pernah SMS-an, teleponan, atau video call. Saya berhenti di sini. Saya berpikir ulang, sepertinya ada sesuatu yang baru dalam hidup ini. Gaya hidup baru, cara komunikasi yang baru, ilmu yang baru, teknologi yang baru, bahkan jiwa yang baru. Saya kemudian simpulkan dalam benak saya bahwa ternyata latar belakang dari semuanya adalah perubahan. Apa yang berubah? Yang berubah adalah eranya. Era dulu saya sebut dengan istilah middle era, kemudian berkembang saat ini menjadi era yang baru, yakni modern era, atau saya sebut kehidupan dunia modern. Dunia modern merupakan suatu sistem baru dari peradaban kehidupan manusia yang mengalami proses peralihan ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam prosesnya, dunia modern memiliki tuntutan yang harus diikuti oleh siapapun, tidak pandang usia dan golongan sosial. Dalam prinsipnya, dunia modern memiliki program yang pasti, yakni membawa seluruh umat manusia ke dalam satu sistem yang saya sebut dengan istilah the mother of all living system, satu sistem yang mengontrol seluruh dunia. Sistem ekonomi dalam era modern telah berubah total. Dahulu orang kaya adalah mereka yang ada di dalam kerajaan atau monarchism kingdom. Contoh saja raja-raja di dunia pada zaman itu biasanya mendominasi seluruh kekayaan di wilayahnya, mungkin juga dipengaruhi oleh power yang dimiliki, dan hal ini berlangsung secara turun-temurun hingga runtuhnya sebuah monarki. Penguasa ekonomi selanjutnya adalah para tuan tanah. Tuan tanah memiliki banyak potensi menjadi kaya, ya mungkin saja karena pada masa itu sumber penghasilan manusia dari pertanian dan perkebunan. Penguasa ekonomi selanjutnya adalah para pedagang. Pedagang pada masa middle era sudah berlangsung masif di seluruh penjuru dunia, bukan saja dalam satu lingkup daerah, tapi bahkan sampai lintas negara, kerajaan, dan bahkan benua. Contoh saja perdagangan yang dilakukan oleh para elit Timur Tengah dan Eropa. Mereka menebarkan dagangan mereka dari dan ke seluruh dunia sampai ke Asia Tenggara, bahkan ke Indonesia, yang salah satu perdagangan terbesar yang masuk ke Indonesia adalah VOC dari negeri Belanda ataupun Netherlands. Penguasa ekonomi selanjutnya adalah para penambang. Pertambangan pada masa itu sekalipun memiliki teknologi sederhana tapi mampu menembus puncak ekonomi kelas dunia. Mereka mengeruk sumber daya alam dari seluruh dunia. Contohnya emas, berlian, batu bara, minyak, dan gas, serta bahan baku, elektronik. Proses penambangan ini berlangsung hingga saat ini di seluruh negara-negara yang kaya sumber daya alam. Penguasa ekonomi pada masa kini adalah mereka yang bergerak di dunia digital dan teknologi. Contohnya para miliarder dari perusahaan teknologi dunia seperti Google, Facebook, Amazon, Alibaba, dan Antariksa System. Mereka adalah orang-orang yang sedang merajai saham bursa efek global. Contohnya Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Ma, Larry Page, Jeff Bezos, dan masih banyak lagi. Dari sistem ekonomi dalam dunia modern dirajai oleh orang-orang yang cerdas dalam bidang teknologi digital. Dalam era digital, perpindahan keuangan bisa berlangsung dengan sangat cepat melalui alur digitalisasi. Sistem sosial. Kehidupan sosial di dunia modern berbeda dengan middle era. Para pendahulu kita bergerak bersama dalam setiap masalah yang dihadapi oleh orang lain, apalagi keluarga sendiri. Mereka bersatu dalam menyelesaikannya dan menjamin kesatuan kehidupan setiap orang, yakni tetangga, keluarga, dan satu kampung atau bahkan pendatang sekalipun. Karena memang pada masa itu tanpa persatuan, maka mereka akan rentan terhadap ancaman perang dari musuh yang berasal dari kampung tetangga, suku lain, bahkan dari kerajaan lain, seperti halnya di Indonesia pada masa itu. Bila kita membandingkan kehidupan sosial di masa sekarang, maka kita akan menemukan perbedaan yang signifikan dalam kepedulian, dalam kekeluargaan, dan dalam penyelesaian masalah. Umat manusia pada zaman modern cenderung individualis dan egosentrisme. Sebagian besar menganggap bahwa mereka tidak butuh orang lain, tidak butuh keluarga dan tetangga sekalipun, karena setiap keperluan bisa didapatkan dengan mudah sekalipun mengandalkan jasa orang lain di dalam digital system. Budaya. Seluruh umat manusia di dunia memiliki budaya masing-masing yang berlangsung secara turun-temurun. Indonesia contohnya,
Indonesia memiliki beragam budaya yang mengikat mindset, gaya hidup, dan bahkan hubungan antara individu. Beberapa contoh budaya yang sangat menonjol di Indonesia yakni budaya gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu kegiatan di mana setiap kelompok bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan, baik untuk kepentingan umum bahkan untuk kepentingan pribadi sekalipun. Mereka bersama-sama membangun jalan, jembatan, tempat olahraga, kandang ternak, dan juga bercocok tanam. Budaya ini telah tertanam dalam urat nadi nenek moyang kita, sehingga menyebabkan begitu tingginya kerukunan antar umat manusia. Dalam kehidupan dunia modern, budaya ini sudah mulai ditinggalkan. Manusia modern lebih memilih jasa para ahli di bidang tertentu yang dibutuhkan, sekalipun harus mengeluarkan banyak uang, atau kemungkinan besar beberapa tahun ke depan manusia sepenuhnya akan mengandalkan mesin untuk bekerja yang kita sebut dengan istilah robotic system, terutama dalam ekonomi 4.0. Adat istiadat. Seperti halnya beberapa negara di dunia, Indonesia juga memiliki keberagaman suku yang menyebabkan munculnya kemajemukan adat istiadat. Adat istiadat merupakan suatu sistem pertalian hubungan yang dibangun sejak peradaban kuno, yang dipakai dalam pertuturan, di dalam upacara-upacara tertentu seperti pernikahan, kelahiran, kematian, dan juga ritual-ritual kuno. Secara lambat laun, pandangan setiap orang akan berubah terhadap adat istiadat. Contohnya, masyarakat urban telah berevolusi berbagai sistem peradaban kuno dengan sistem yang baru. Bukan saja dipengaruhi oleh agama, sistem ini juga dipengaruhi oleh teknologi yang sedang menunjukkan pamornya. Ulasan di atas membuktikan bahwa kehidupan dunia modern semakin cepat mengalami perubahan dalam gaya hidup, ekonomi, dan teknologi. Sistem digitalisasi berhasil merubah kehidupan manusia ke dalam konsep yang lebih praktis dan singkat. Buat pemirsa, selamat menikmati dunia modern, namun jangan lupakan kehidupan yang lalu, sebab dari sanalah kita berasal.